Gula juga dibutuhkan dalam tubuh. Kalau nggak ada gula, kita lemas. Benar, seorang dewasa butuh per hari sekitar 200 gram glukosa alias gula, terutama untuk otak dan otot. Tapi kamu harus tahu semua karbohidrat yang kamu konsumsi seperti mie, nasi, ubi, atau oatmeal, semua akan diubah oleh tubuh menjadi glukosa alias gula. Selain dari itu, seandainya asupan karbohidratmu tidak mencukupi kebutuhan glukosamu, tubuhmu bisa ubah lemak atau protein jadi glukosa yang dikenal dengan istilah gluconeogenesis. Intinya, gula pasir adalah kalori kosong yang tidak bergizi sehingga sama sekali tidak diperlukan oleh tubuh. Tapi biasanya orang yang secara rutin konsumsi gula saat mereka mau mengurangi atau berhenti konsumsi gula pasir, mereka bisa merasa agak lemas di minggu pertama dan kedua karena badan mereka lagi menyesuaikan. Untuk yang baru bergabung, perkenalkan, saya Megawati. Saya adalah seorang apoteker yang juga pernah melanjutkan studi di bidang psikologi dan saya memiliki ketertarikan dalam gaya hidup sehat serta edukasi masyarakat. Kali ini, kita akan kupas tuntas mengenai gula, serat, dan karbohidrat yang ternyata bisa ditemukan di mana-mana. Bukan di jus aja, ada di obat, suplemen, bahkan whey Anda. Simak video ini sampai akhir karena materi ini penting sekali, terutama jika Anda mengenal seorang penderita diabetes agar lebih paham dalam mencegah lonjakan gula darah. Gula dan karbohidrat itu sebenarnya apa sih? Teman-teman pasti sering kan mendengar istilah gula dan karbohidrat? Apa yang terlintas di kepala teman-teman ketika mendengar gula? Mungkin langsung terlintas gula pasir ya? Lalu apa yang terlintas ketika mendengar karbohidrat? Mungkin kepikir nasi, iya nggak? Walau sering dibahas secara umum, sebenarnya gula terbagi menjadi beberapa jenis dengan struktur dan cara kerja yang berbeda dalam tubuh kita. Gula dan karbohidrat ini saling berhubungan ya teman-teman. Yuk kita bahas. Gula adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut jenis karbohidrat yang rasanya manis dan lebih mudah diserap tubuh. Gula bisa ditemukan secara alami di makanan seperti buah, madu, dan susu, maupun dalam bentuk gula tambahan seperti sirup jagung tinggi fruktosa tinggi atau HFCS. Sementara itu, karbohidrat adalah zat gizi utama yang menjadi sumber energi bagi tubuh, mencakup tidak hanya gula, tetapi juga pati seperti pada nasi dan kentang, dan serat seperti pada sayur dan biji-bijian yang tidak manis. Jenis gula yang sering kita temui sehari-hari banyak yang berasal dari kelompok disakarida, yaitu gula yang terbentuk dari gabungan dua unit monosakarida. Contoh paling umum adalah sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa yang dikenal sebagai gula meja atau gula pasir merupakan gabungan dari glukosa dan fruktosa. Gula ini banyak terdapat pada gula dapur, permen, serta sering ditambahkan dalam makanan dan minuman untuk meningkatkan rasa manis. Sebelum dapat digunakan oleh tubuh, sukrosa harus dipecah terlebih dahulu oleh enzim sukrase menjadi glukosa dan fruktosa. Selanjutnya, kedua hasil pecahan ini diserap seperti halnya monosakarida. Maltosa merupakan disakarida yang terdiri dari dua molekul glukosa, dan maltosa ini biasanya terbentuk saat biji-bijian seperti gandum mulai dicerna atau difermentasi, misalnya dalam roti atau bir. Untuk bisa digunakan tubuh, maltosa harus dipecah lebih dulu oleh enzim maltase menjadi dua molekul glukosa, yang kemudian langsung diserap ke dalam darah. Berbeda lagi dengan laktosa, yaitu gula alami yang hanya terdapat pada susu dan produk turunannya, seperti yogurt dan keju. Laktosa merupakan gabungan antara glukosa dan galaktosa. Enzim laktase bertugas memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, namun tidak semua orang memiliki enzim laktase dalam jumlah cukup. Kekurangan enzim ini dapat menyebabkan kondisi yang disebut intoleransi laktosa, ditandai dengan gejala seperti perut kembung, diare, dan rasa tidak nyaman setelah mengonsumsi produk susu. Sementara itu, kelompok gula yang lebih sederhana disebut monosakarida, yaitu unit terkecil gula yang dapat langsung diserap tubuh tanpa perlu dipecah lagi. Jenis yang paling umum adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa sering disebut sebagai gula darah
karena langsung masuk ke dalam aliran darah setelah diserap di usus. Ia berfungsi sebagai bahan bakar utama sel tubuh dan banyak terdapat pada madu, buah, maupun sirup jagung. Fruktosa dikenal sebagai gula buah karena banyak terdapat pada buah-buahan dan madu. Berbeda dengan glukosa, fruktosa harus lebih dulu diproses oleh hati sebelum bisa digunakan oleh tubuh. Karena rasanya lebih manis daripada glukosa, fruktosa sering digunakan dalam industri makanan dan minuman, misalnya dalam bentuk HFCS, High Fructose Corn Syrup. Monosakarida lainnya adalah galaktosa yang jarang ditemukan dalam bentuk bebas di makanan, tetapi biasanya hadir sebagai bagian dari laktosa di susu. Setelah dipecah dari laktosa, galaktosa dapat dimanfaatkan tubuh bersama glukosa. Dengan demikian, baik disakarida maupun monosakarida pada akhirnya akan dipecah atau diserap hingga menjadi bentuk paling sederhana, yaitu glukosa, fruktosa, atau galaktosa yang kemudian digunakan tubuh sebagai sumber energi utama. Selain monosakarida dan disakarida, ada juga karbohidrat kompleks yang terdiri dari rantai panjang unit gula, yaitu oligosakarida terdiri dari 3-10 monosakarida dan polisakarida terdiri dari lebih dari 10 hingga ribuan monosakarida. Meski secara struktur tetap tersusun dari gula-gula kecil, mereka tidak diklasifikasikan sebagai gula karena tidak terasa manis dan fungsi utamanya bukan sebagai pemanis. Contoh paling umum adalah pati atau amilum yang merupakan sumber energi utama pada makanan seperti nasi, kentang, jagung, dan roti. Ada juga serat yang meskipun tidak bisa dicerna tubuh, sangat penting untuk kesehatan pencernaan. Karena serat membersihkan saluran pencernaan. Serat ditemukan dalam sayuran, buah, dan gandum utuh. Kita akan membuat video terpisah ya teman-teman, khusus mengenai serat. Karena ada penelitian terbaru yang menyatakan bahwa serat itu tidak untuk semua orang. Ada orang-orang dengan kondisi kesehatan tertentu yang justru bisa tambah sakit kalau makan serat. Yang penasaran, boleh komen di bawah agar saya nggak lupa nih untuk membahas mengenai ini. Apa manfaat gula dan karbohidrat dalam tubuh? Kapan menjadi bahaya? Bayangkan tubuh kita seperti mobil dan karbohidrat adalah bahan bakarnya. Setelah kita makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, roti, buah, atau bahkan minuman manis, tubuh akan memecahnya menjadi gula sederhana, terutama glukosa. Insulin berperan seperti petugas pom bensin atau sistem sensor otomatis yang mengizinkan bahan bakar glukosa masuk ke dalam tangki, yaitu sel tubuh. Tanpa insulin, glukosa tetap berada di luar, seperti bensin yang nggak bisa masuk ke tangki meski sudah siap diisi. Setelah glukosa masuk ke dalam sel, barulah mesin tubuh bisa membakarnya menjadi energi atau ATP untuk beraktivitas. Energi ini dipakai untuk berbagai aktivitas mulai dari berpikir, bergerak, hingga detak jantung. Misalnya saat kamu sedang olahraga atau mengangkat belanjaan, ototmu menggunakan glukosa hasil dari karbohidrat untuk bekerja. Bahkan saat kamu diam, tubuh tetap butuh energi untuk bernapas dan menjaga suhu tubuh. Namun, masalah muncul saat konsumsi gula dan karbohidrat melebihi kebutuhan tubuh. Bayangkan kamu terus mengisi bensin padahal tangki mobilmu sudah penuh. Kelebihannya akan tumpah toh? Dalam tubuh, kelebihan gula akan disimpan dulu sebagai glikogen di hati dan otot, tapi penyimpanan ini terbatas. Jika masih berlebih, glukosa akan diubah menjadi lemak dan disimpan di jaringan tubuh sebagai lemak tubuh atau adiposa. Lama-kelamaan, konsumsi gula berlebihan, apalagi dari makanan atau minuman manis olahan seperti soda, kue, atau sirup, bisa membuat tubuh kewalahan. Glukosa yang terlalu lama mengendap dalam darah bisa menempel pada protein dan lemak,
membentuk senyawa berbahaya yang merusak jaringan tubuh dan memicu penyakit seperti obesitas, diabetes tipe 2, kerusakan gigi, penurunan fungsi otak, dan resiko Alzheimer, kekurangan nutrisi karena terlalu banyak makan kalori kosong. Kalori kosong itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan makanan atau minuman yang mengandung kalori atau energi tinggi tetapi hampir tidak mengandung zat gizi penting seperti protein, serat, vitamin, dan mineral. Selain itu, jika insulin terus-menerus dipaksa bekerja keras, tubuh bisa mengalami resistensi insulin. Ibarat sistem sensor atau katup pengisian bensin yang mulai rusak atau tidak peka. Akibatnya, jadi, gula dan karbohidrat bukan musuh, bahkan penting sebagai sumber energi. Tapi, seperti mengisi bensin mobil, yang penting adalah jumlahnya pas, sesuai kebutuhan tubuh. Bukan terus diisi sampai meluber dan merusak mesin. Jika kamu seorang atlet atau sangat aktif bergerak, mengonsumsi karbohidrat dengan indeks glikemik tinggi seperti nasi putih atau roti tawar bisa bermanfaat. Tubuhmu akan langsung membakar gula tersebut sebagai sumber energi cepat. Bayangkan tubuh seperti api unggun. Kalau apinya besar dan menyala terang, tubuhnya aktif gitu ya. Menambahkan kayu, dalam hal ini gula, akan membuat api makin menyala. Tapi kalau apinya kecil atau hampir padam, tubuh kamu pasif, kayu yang ditambahkan malah menumpuk kan ya, nggak terbakar. Bahkan bisa menghasilkan asap beracun. Begitu juga dengan gula di tubuh, kalau tidak langsung dibakar, dia bisa jadi masalah. Yang perlu diingat, batas berlebihan itu berbeda-beda bagi tiap orang. Tergantung pada jumlah otot yang Gula tetap tinggi di darah, seberapa aktif dan tubuhnya, resiko diabetes, dan seberapa sensitif tubuhnya terhadap insulin. Eits, sebelum lanjut, pause dulu yuk. Jangan sampai ketinggalan topik terakurat dan terkini seputar dunia kesehatan dengan menekan tombol lonceng sekarang. Supaya algoritma juga tahu bahwa Anda menyukai topik seperti ini. Yuk, tulis juga pengalaman Anda di kolom komentar. Sebelum nonton video ini, Anda sudah tahu belum kalau gula itu merupakan bagian dari karbohidrat? Atau tadinya berpikir bahwa gula dan karbohidrat itu nggak saling terkait? Mau dapat versi ringkas terkait list makanan beserta indeks dan beban glikemik, serta berbagai panduan gratis lainnya? Follow sosial media saya, Instagram, TikTok, FB page, @apt.megawati, dan komen di shorts sesuai arahan. Misal diminta komen giggle, G-I-G-L, ya Anda silahkan komen giggle gitu ya. Nanti panduannya otomatis dikirim ke inbox Anda. Karena kalau di YouTube itu nggak bisa, maaf banget. Oke, mari kita lanjut. Bagaimana dengan rekomendasi batas harian gula? Saat ini FDA atau BPOM-nya Amerika Serikat lah, dan juga pemerintah Indonesia melalui Permenkes nomor 30 tahun 2013 dan Pedoman Gizi Seimbang menetapkan bahwa batas maksimal konsumsi gula tambahan adalah 50 gram atau 4 sendok makan per hari, yang setara dengan 10% dari total kebutuhan energi harian pada diet, 2000 kalori. Nilai ini disebut sebagai daily value atau DV dan sering ditampilkan pada label makanan. Tapi berbeda dengan vitamin dan mineral yang memiliki angka anjuran konsumsi, angka ini justru menunjukkan batas atas, artinya jangan sampai melebihi angka tersebut. Sementara itu, Asosiasi Jantung Amerika atau AHA bahkan memberikan batas yang lebih ketat untuk menjaga kesehatan jantung. Mereka merekomendasikan agar gula tambahan itu tidak lebih dari 25 gram per hari untuk wanita, yaitu sekitar 100 kalori atau 6 sendok teh, dan maksimal 37,5 gram atau 150 kalori atau 9 sendok teh untuk pria. Ini menunjukkan bahwa meskipun 50 gram adalah batas maksimal, idealnya kita mengonsumsi lebih sedikit lagi. Sebagai gambaran nyata, satu kaleng minuman bersoda atau soft drink mengandung sekitar 39 gram gula. Artinya hanya dengan satu minuman tersebut saja, Anda sudah melampaui batas harian yang direkomendasikan, dan banyak orang mengonsumsi lebih dari satu minuman manis dalam satu hari.
Oke, sekian informasi yang saya sampaikan. Intinya pahami gula dan karbohidrat dalam konteks pola makan. Perhatikan sumber, alami versus tambahan, porsi, dan juga frekuensi. Ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya tentang sejarah dan konspirasi industri gula. Silahkan ditonton. Dan setelah video ini, minggu depan akan tayang tentang penyakit-penyakit metabolik yang disebabkan oleh konsumsi gula berlebihan seperti diabetes, jantung, NAFLD. Dan saya juga butuh bantuan Anda nih, kira-kira topik apa ya yang mesti dibahas selanjutnya? Tolong tulis di kolom komentar. Contohnya, Meg, tolong bahas dong nasi merah versus nasi coklat versus nasi putih. Itu beda nggak sih? Mana yang lebih bagus untuk kesehatan? Akan saya baca satu persatu dan buatkan videonya sesuai request Anda, karena Anda semua adalah bos saya. Kita sama-sama tahu ya bahwa informasi kesehatan akurat itu mahal nilainya. Di sini saya berikan gratis loh. Oleh karena itu dukung saya agar dapat terus berkarya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian juga nggak ketinggalan nih konten edukatif berikutnya. Kreator baru seperti saya butuh sekali dukungan dari Anda semua. Tunjukkan juga rasa sayang dan kepedulian Anda ke orang tua, tante, om yang sedang berproses untuk hidup lebih sehat dengan cara mengirimkan video ini ke mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay informed, stay healthy. Bye-bye.